Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aktarina dari Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam. Peradaban secara etimologi adalah terjemahan dari kata Arab al-hadharah. Istilah Arab ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kebudayaan. Pada istilah ini, kebudayaan dalam bahasa Arab al-saqafah yang artinya kebudayaan, sakafah dari bahasa Arab dan culture dari bahasa Inggris dengan peradaban al-hadharah dan civilization dari bahasa Inggris sebagai istilah baku kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki arti yaitu bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban ialah manifestasi-manifestasi kemajuan teknis dan teknologis. Kemudian saya akan membahas tentang peradaban periode klasik. Pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan di tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi dan meluas melalui Afrika Utara ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India di timur. Di masa inilah yang berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun bidang non-agama. Kedua yaitu fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keuntungan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi yang mengakibatkan khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Kemudian ada periode pertengahan. Pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Di zaman ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Dunia Islam terbagi menjadi dua, yaitu bagian Arab terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, dan dengan Mesir sebagai pusatnya. Kemudian ada bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Irak sebagai pusatnya. Kedua, fase 3 kerajaan besar yaitu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar yang dimaksud ialah Kerajaan Utsmani, yang biasa kita kenal dengan Ottoman Empire di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Di masa kemajuan kerajaan besar ini, mempunyai kejayaan masing-masing terutama dalam bentuk literatur dan arsitektur masjid. Di zaman kemunduran, Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, dan Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan suku bangsa Afgan, sedangkan daerah kekuasaan Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan Raja India. Kemudian untuk periode kontemporer yang berlangsung selama 1800 sampai saat ini, yaitu jatuhnya ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsafkan dunia Islam akan kelemahan dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Para raja dan pemuda-pemuda Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali pada masa ini. Mulai muncullah ide-ide pembaruan dalam Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah dan manfaatnya. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya sajaratun, yang memiliki makna yaitu pohon. Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, yang meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Yang pertama yaitu merasa bangga dan cinta dengan kebudayaan Islam yang merupakan buah dari karya umat Islam pada masa lalu. Kemudian yang kedua ada zaman mampu Kemudian saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama yaitu merasa bangga dan cinta dengan kebudayaan Islam yang berupa buah dari karya umat Islam di masa lalu. Kemudian yang kedua ada berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu dengan cara mempelajari dan
mengambil manfaat dari peninggalan-peninggalan sejarah umat terlebih dahulu, baik dari segi peninggalan benda maupun berupa ilmu pengetahuan. Meneladani perilaku dan hasil karya dari umat-umat terdahulu yang kemudian ada mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan pada masa lalu, dan yang terakhir adalah memupuk semangat dan memotivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu dan serta mengembangkannya di kehidupan sekarang dan masa depan. Kemudian akan saya lanjutkan dengan materi kedua, yaitu peradaban Islam masa kini dan masa depan. Islam dan modernisme. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dalam Islam, yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme. Sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateis, dan sekularisme itu adalah sumber dari sebagai imoralitas. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam agama Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian ada tantangan-tantangan modernisasi. Yang pertama adalah masuknya konsep liberal dalam pemikiran Islam, yang tadi sudah saya jelaskan, masuknya immortalitas dan beberapa yang lain. Kemudian ada dua, ilmu-ilmu sosial yang menjadi patokan utama dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah kendala dalam memahami bahasa Arab, dan yang keempat adalah tidak adanya perbandingan antara peradaban Barat dan peradaban Timur. Kemudian saya akan membahas tentang Islam dan iptek. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penggunaannya pun harus bertujuan untuk ibadah, yakni mengupayakan terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup secara baik secara material maupun spiritual. Juga harus membawa manusia untuk semakin dekat, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui berbagai teori, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan percobaan terhadap berbagai fenomena yang merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan. Kemudian saya akan membahas tentang masa depan Islam. Agama sebagaimana di Barat dipandang sebagai penghalang pengembangan sains dan teknologi sebagai salah satu pilar peradaban. Tentu saja ini merupakan pandangan keliru yang disebabkan kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban lengkap dengan konteks timbul dan tenggelamnya. Karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk membangun paradigma bahwa Islam merupakan ajaran yang sejatinya justru sangat diperlukan untuk membangun peradaban dunia di masa depan. Tertulis di surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, yaitu Islam. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.